Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan NIM 40122111150 dari kelas 2F. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai belligerent dan kenapa sih individu tuh bisa disebut sebagai subjek hukum internasional. Pengen tahu juga kan? Pengen tahu juga kan? Gitu maksudnya. Ayo kita simak guys, kita kupas. Jadi belligerent itu adalah para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa dalam pertikaian bersenjata. Dalam hal ini pihak yang bersengketa itu bisa siapa aja, termasuk para pemberontak. Nah, belligerent ini juga berpotensi untuk melakukan pemerintahan yang sah. Tapi ada syaratnya nih guys. Di antaranya tuh diakui oleh negara yang sah, terdapat pernyataan perang antar kelompok pemberontak dan pemerintahan yang sah, terus segala hal yang terjadi termasuk aset yang harus tunduk pada hukum perang. Syaratnya terorganisasi secara teratur di bawah kepemimpinan yang jelas, menggunakan tanda pengenal tentang identitasnya, terus menguasai efektif sebagian wilayah, serta mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Protokol tambahan 2 Konvensi Jenewa yang menyebutkan kalau belligerent ini adalah angkatan bersenjata pemberontak yang memiliki struktur komando, terus memiliki komando yang bertanggung jawab. Pemberontak dapat melaksanakan pengawasan wilayah, mampu melakukan operasi militer secara berkelanjutan dan bersama-sama, serta tunduk dan mampu melaksanakan ketentuan protokol. Terus kita masuk nih ke sesi self-determination. Self-determination. Jadi, self-determination ini adalah perasaan individu atau perasaan diri sendiri yang berkaitan dalam mengawasi dan mengatur sebuah tindakan itu. Bukan mengawasi, mengambil dan mengatur tindakan. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa orang-orang tuh melakukan hal ini? Nah, jadi yang pertama tuh adalah sebagai alasan memisahkan diri dari negara, mengacaukan tatanan dan hubungan internasional, terus political right atau legal right, perlindungan HAM untuk people atau individu dengan kepentingan pemeliharaan tatanan masyarakat internasional. Terus dasar hukumnya nih, dasar hukumnya tuh ada pasal 12 dan pasal 55 Piagam PBB yang berbunyi hak dari people untuk menciptakan keadaan yang tertib atau stabil dan kemakmuran yang merupakan dasar terciptanya hubungan persahabatan antar negara. Terus ada juga tuh pasal 1 ayat 1 ICCPR dan pasal 21 ayat 2 ayat 3 DUHAM. Terus tau nggak tujuan orang-orang tuh memilih self determination? Jadi pasca Perang Dunia I, LBB agar golongan minoritas Eropa yang tidak termasuk dalam wilayah negara pemenang perang dapat membentuk negara sendiri. Itu ditolak. Kemudian pasca Perang Dunia II, penghapusan kolonialisme atau dekolonialisasi serta penentuan wilayah tak berpemerintahan sendiri. Saat ini tuh melepaskan tekanan dari pemerintah yang tirani, diskriminatif, tidak adil, dan pelanggaran HAM. Terus kita diskusi nih guys mengenai GAM. Tahu kan GAM? Gerakan Aceh Merdeka. Tahu kan? Jadi gerakan Aceh Merdeka ini udah ada pemerintahan yang sah, juga punya juga punya militer, bukan militer sih, lebih ke tentaranya gitu, pasukan tentara. Jadi menurut kalian itu GAM ini termasuk belligerent atau bukan? Nah,
Jadi dengan adanya nota kesepahaman antara pemerintahan Indonesia dengan GAM, berarti secara langsung ataupun tidak pemerintah Indonesia itu mengakui bahwa GAM ini termasuk belligerent dan merupakan subjek hukum internasional yang dapat membuat perjanjian internasional. Terus secara teoretis, GAM dapat dikategorikan sebagai belligerent karena telah memiliki organisasi yang terpimpin dan teratur dan memiliki simbol atau tanda pengenal yang menunjukkan identitas serta menguasai wilayah tertentu. Jadi gitu guys, jadi GAM itu termasuk belligerent. Terus kita masuk ke materi kedua nih. Individu tuh kenapa sih bisa disebut sebagai subjek hukum internasional? Nah, jadi bisa disebut sebagai subjek hukum internasional tuh pasti karena ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu diantaranya ada perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Prancis. Terus ada perjanjian Upper Silesia tahun 1922. Terus ada Danzig Railway Official Scales. Terus ada juga IMT Nuremberg dan IMT Tokyo tahun 1945. Nah, terus ada nih dasar hukumnya pasca Perang Dunia Kedua juga, yaitu European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms tahun 1958, terus ICTY tahun 1993, terus ICTR 1994, terus ICSL tahun 2002 dan ICC tahun 2002 juga. Kenapa sih individu tuh juga harus jadi subjek hukum internasional? Karena tidak menutup kemungkinan kalau individu tuh bisa melakukan kejahatan internasional, terus juga punya kekayaan yang dilindungi hukum internasional, dapat meminta kompensasi atas tindakan terkait kontrak ataupun delik. Terus setiap individu tuh bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang dilakukannya, HAM yang dilindungi hukum internasional. Tapi dengan begitu ada batasnya juga sebagai subjek hukum internasional. Nah, dalam pasal 3 Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind tahun 1987, diantaranya tidak dapat menuntut atau menguasai wilayah, tidak dapat membuat perjanjian internasional, tidak dapat memiliki belligerent right, dan menuntut hak di mahkamah internasional. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Semoga pertanyaan dari GAM itu termasuk belligerent atau tidak, serta kenapa sih individu tuh bisa disebut sebagai subjek hukum internasional itu bisa terjawab dari pemaparan materi saya. Sekian dari saya, terima kasih.